Oke, assalamualaikum teman-teman. Di podcast kali ini gue pengen nyampein ke kalian tentang pendapat bapak gue, abah gue, ayah gue tentang how to be the real muslimah. Bagaimana sih sebenarnya menjadi muslimah yang baik itu? Dan ini mohon maaf, ini pertanyaannya gue tanya di mobil, jadi agak gerusuk-gerusuk gitu. Jadi ya dengerin aja lah, ambil hikmahnya, ambil yang baik dan ambil pelajarannya. Oke, check it out. Okay, what do you think about how to be the real Muslimah? Pertama, dia harus punya role model tentang sosok wanita-wanita muslimah yang mulia di hadapan Rasulullah SAW, atau wanita-wanita yang dikader atau yang menyertai perjuangan Rasulullah. Tanpa model, maka seorang muslimah itu akan kehilangan ruh. Dia tidak tahu siapa yang harus dia tauladani. Nah, di antara model-model itu, dia harus mengenal betul. Di antara wanita di hadapan Rasulullah itu ada wanita sebagai ibu, ada wanita sebagai anak, ada wanita sebagai istri di hadapan Rasulullah, dan ada wanita sebagai pejuang, wanita sebagai da'iyah, wanita sebagai mubalighah yang menyertai perjuangan Nabi Muhammad. Nah, apabila seorang muslimah mengenal karakter wanita-wanita itu, maka ketika dia ingin posisinya sebagai istri, dia akan merujuk bagaimana istri Rasulullah SAW. Ketika dia ingin memerankan dirinya sebagai anak, maka dia akan melihat bagaimana wanita-wanita sebagai anak di hadapan Rasulullah. Juga seperti itu ketika dia berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, maka dia akan melihat bagaimana wanita yang berperan sebagai ibu di hadapan Rasulullah atau ibu di hadapan anak-anak Rasulullah SAW. Ketika dia ingin menjadi pejuang, maka dia juga sebagai mubalighah, sebagai da'iyah, dia akan melihat bagaimana wanita-wanita suci di hadapan Nabi Muhammad SAW. Saya seringkali menemukan atau bertanya ketika dalam jamaah-jamaah pengajian, betapa banyak wanita-wanita muslimah itu yang tidak punya model atau yang tidak mengenal sejarah karakter wanita-wanita di hadapan Rasulullah SAW. Saya kasih bocoran sedikit. Siapakah wanita itu? Ketika bicara tentang wanita sebagai ibu, ada beberapa ibu di hadapan Rasul. Ada ibu yang melahirkan. Siapa ibu yang melahirkan? Ibu yang melahirkan Siti Aminah. Ada ibu yang menyusui. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Ada ibu yang mengasuh Rasulullah SAW. Ada Ummu Aiman. Ketika Rasulullah ditinggal oleh kakek, ada juga seorang ibu yang dengan cinta kasih membesarkan Rasul, Fatimah binti Asad, atau istri dari Abi Thalib, atau ibu dari Ali bin Abi Thalib. Saking cintanya Rasul, maka nanti dia ketika punya anak, dia ambil nama ibu asuhnya ini, bukciknya ini, dimasukkan ke dalam nama anaknya, Fatimah binti Rasulullah. Lalu siapakah wanita sebagai anak? Mungkin bisa mempelajari sejarah hidup apa yang dilakukan oleh Fatimah, seorang anak pemimpin negara, pemimpin agama, tapi hidup sederhana di hadapan Rasulullah SAW. Dia juga seorang yang berlian secara pemikiran dan ide. Lalu siapa lagi wanita sebagai istri? Kita akan menemukan ada seorang wanita yang kaya raya, berwibawa, tapi menghabiskan seluruh kekayaannya untuk mendukung perjuangan Rasul. Siapa itu? Khadijatul Kubra. Kemudian kita mengenal juga ada Aisyah Ummul Mukminin, dan banyak lagi wanita-wanita lain sebagai istri Rasulullah. Kemudian wanita sebagai pejuang, tentu Fatimah pejuang, tentu Khadijah juga pejuang, tentu Siti Aminah juga pejuang. Tapi selain dari itu, misalkan kita akan menemukan ada Asma binti Abi Bakar,
saudaranya Aisyah Ummul Mukminin yang rela membelah selendangnya untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah bersama ayahandanya Abu Bakar ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy dalam perjalanan hijrah. Jadi begitu hebatnya Asma binti Abi Bakar yang nanti dia punya anak Abdullah, dan Abdullah itu nanti meninggal disalib karena mendukung cucu Rasulullah, Husain Abdullah ibnu Zubair. Dan ketika Abdullah itu berada di salib, dipanggillah Asma binti Abi Bakar yang waktu itu sudah tua dan buta. Lalu dia mengatakan, aku bangga karena anak yang lahir dari rahimku, dia meninggal dunia karena mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu banyak lagi wanita-wanita yang harus dipelajari seorang muslim kalau dia ingin menjadi muslimah sejati. Mungkin itu sementara. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih yang udah mendengar. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang bagaimana sih menjadi muslimah yang baik itu. Ini penjelasan dari ayah gue. Semoga bermanfaat. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi wanita yang muslimah, yang ingin menjadi wanita baik, coba kita contoh kepada para ummul mukminin bagaimana cara mereka menjadi muslimah sejati. Gitu ya. Thank you very much for your listen my voice and my father voice. And the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast.